Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kawan-kawan sekalian, sila ini begitu penting bagi kita bangsa Indonesia. Kenapa? Karena sila ini merupakan salah satu perwujudan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana dalam pembukaan kita ketahui salah satu tujuan kita merdeka adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Lah, salah satu bentuk dari perlindungan terhadap seluruh tumpah darah Indonesia adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Karena itu kawan-kawan, sila ini terkait erat dengan sila yang lain, khususnya sila Persatuan Indonesia, di mana untuk menjaga agar kita tetap menjadi bangsa yang bersatu adalah dengan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Kalau seluruh warga negara atau sebagian besar warga negara merasakan kesejahteraan, menikmati keadilan, tentu gagasan tentang persatuan akan semakin kokoh. Dan sejarah mencatat kawan-kawan sekalian, ketika ketimpangan terjadi, maka terjadi pergolakan di banyak daerah. Kita belajar dari sejarah, di masa awal-awal pemerintahan Indonesia merdeka, ada banyak pergolakan daerah seperti PRRI di Sumatera, Persemesta di Sulawesi. Salah satu sebab utama kenapa daerah bergejolak adalah karena mereka tidak puas atas proses pembangunan Indonesia merdeka yang lebih ditekankan, lebih difokuskan pada bidang militer dan ibu kota negara Jakarta. Saat itu Bapak Presiden Soekarno menganggap bahwa Jakarta adalah wajah dari Republik. Karena itu wajah itu harus dipoles dengan bagus, dengan cantik agar menarik. Tetapi karena terlalu fokus pada Jakarta, pemerintah mengabaikan pembangunan di daerah-daerah. Ketidakpuasan inilah yang kemudian menimbulkan gejolak, tuntutan agar dilakukan proses otonomi, di mana negara, pusat, dan daerah membagi kekuasaannya dan secara adil membagi pembagian keuangannya. Nah, di era berikutnya kita ketahui juga pembangunan yang bertumpu di Pulau Jawa di masa Orde Baru juga mengakibatkan gejolak daerah. Karena itulah di era reformasi, di gerakan reformasi 98 ada tuntutan untuk otonomi daerah yang sampai sekarang kita laksanakan. Tapi lebih dari itu kawan-kawan sekalian, sila keadilan sosial ini merupakan refleksi dari para pendiri bangsa ketika mereka melihat dan merasakan bagaimana susahnya hidup di masa penjajahan Belanda, penjajahan Eropa, khususnya Belanda. Mereka menyaksikan betapa susahnya rakyat. Rakyat ditindas dengan pajak yang tinggi, disuruh tanam paksa, dan hasilnya dinikmati, dimonopoli oleh para kolonial dan para anak buahnya, sementara rakyat menderita. Karena itulah mimpi kemerdekaan salah satu tujuannya adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mimpi itu kemudian dirumuskan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya sila ini, Indonesia menetapkan sebuah sistem sosialisme yang khas Indonesia, bukan sistem sosialisme yang didasarkan pada ideologi Marxisme-Leninisme yang sama rata, semua
bersama-sama, dan perbenturan kelas sosial. Di Indonesia, sosialisme itu diwujudkan melalui banyak bidang, salah satunya melalui koperasi. Namun kawan-kawan, kalau kita merefleksikan pada kondisi bangsa saat ini, memang otonomi daerah sedang berjalan, tetapi kawan-kawan sekalian, kondisi timpang perekonomian masih kita rasakan. Di satu sisi ada sekelompok kecil rakyat yang menguasai, menikmati kue pembangunan lebih besar daripada yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat. Jadi ada sekelompok minoritas yang mereka kaya raya, mereka sukses, kaya rayanya itu keterlaluan. Sementara di sisi lain masih banyak rakyat yang miskin, yang rumah saja tidak punya, untuk makan saja susah. Karena itu, ini adalah PR bagi kita. Bagaimana kita menyelesaikan ketimpangan ekonomi itu agar seluruh rakyat menikmati kemerdekaan, semua sejahtera, dan keadilan sosial tercipta sehingga persatuan Indonesia bisa tetap terjaga. Itu saja pengantar dari saya. Selebihnya bisa kawan-kawan sekalian baca di PDF yang saya bagikan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.